Kita sudah menerangkannya berulang-ulang bahwa kita punya kebanggaan di Indonesia ini sebagai bangsa di negara Republik Indonesia, bahwa di dunia ini tidak ada negara yang punya kesepakatan antara muslim dan non-muslim, sebagaimana contohnya Madinah di zaman Rasulullah SAW. Namanya Piagam Madinah, kesepakatan antara Muhammad SAW bersama sahabat bersepakat dengan orang-orang Yahudi dan non-muslim di situ bahwa akan sama-sama menjaga Madinah kalau ada serangan dari luar. Jadi bukan orang beriman aja yang menjaga Madinah itu, orang non-muslim pun, orang Yahudi pun bersedia bekerja sama untuk menjaga Madinah. Lah itu di dunia ini tidak ada negara seperti itu kecuali Indonesia. Indonesia punya kesepakatan itu Pancasila Undang-Undang 45 itu. Nah, jadi kita ini punya kewajiban menjaga Pancasila Undang-Undang 45 sebagai suatu kesepakatan dari muslim dan non-muslim di negeri ini. Jadi kalau kita tidak setuju, kita berdosa. Karena itu kesepakatan para ulama dan orang-orang yang ada di negeri ini. Makanya dulu itu termasuk PKI juga ikut bersetuju itu. Jadi kita hidup ini harus mempertahankan Pancasila 45 itu sebagai suatu kesepakatan perjanjian seperti Madinah itu, Piagam Madinah. Ini piagamnya piagam Indonesia. Nah, tapi justru malah Khilafatul Muslimin dianggap justru menentang itu, lalu lucu. Padahal maksud kita itu, apa yang kita maksud seperti itu, maka warga Khilafatul Muslimin itu muslim dan non-muslim untuk menjaga negeri ini bersama-sama. Dan itu setiap orang kita kasih tahu, pejabat-pejabat itu. Kalau ketemu sama kita kasih tahu. Nah, jadi sebagai suatu kewajiban itu, dan sampai kita berdosa. Justru malah karena pengalaman saya sebagai pemimpinnya apa itu di masa lalu, itu pernah menjadi pemimpin NII, negara Islam. Jadi dianggap itu. Padahal memang saya jarang menerangkan asal usul itu. Kalau orang menduga kita melanjutkan ini itu ada alasan mereka karena ada saya pernah ditahan di NII. Tapi sebenarnya saya meninggalkan itu sebagai suatu kesadaran waktu dihukum itu saya oleh Allah itu diutus malaikat tuh, saya diancam neraka itu sampai saya nangis dari habis maghrib sampai subuh nggak bisa tidur, diancam masuk neraka gara-gara ini itu. Sehingga saya paham, wah ini Islam ini tidak seperti Islam sebelumnya Nabi Muhammad. Kalau sebelum Muhammad tuh nabi-nabi itu pada golongannya masing-masing. Lah setelah Nabi Muhammad SAW ini bukan kepada golongan, kepada rahmatul alamin, kepada seluruh dunia. Maka ini itu suatu kesalahan. Maka saya bertobat, maka saya tinggalkan ini itu begitu suatu kesalahan dan tidak boleh dikembangkan itu mendiskreditkan Islam. Mestinya untuk rahmatul alamin dibawa untuk negara. Nah, ini justru maka saya tinggalkan ini. Tapi mereka yang tidak ngerti kan, karena kita tidak bicara begitu. Karena seolah-olah bagaimana ya, kok Allah mutus malaikatnya begitu, kita menjadikan bicara umum seolah nggak enak. Seolah apa, jadi nggak bisa gitu. Yang penting secara ilmiah kita tinggalkan ini itu karena kita tahu salah. Walaupun orang ini itu banyak yang marah juga, dianggap saya pengkhianat. Ya apa boleh buat. Sekarang orang yang menggunakan kesempatan mengira otaknya itu nilai politik, justru mendiskreditkan Khilafatul Muslimin itu sebagai sesuatu yang meneruskan ini. Padahal kita tinggalkan itu justru karena menganggap itu salah. Lah inilah yang rancu sekarang itu. Jadi saya dengar orang mereka yang ada di negara itu, pemerintah itu, wah itu memang dia itu pernah dihukum dulu. Jadi seolah kita mau menipu gitu. Kita ini bukan mau menipu, kita ini mau selamat dari dunia sampai akhirat di ridha Allah, masuk surga. Itu yang dicari, bukan mau jadi pangkat, bukan. Nah inilah
Jadi kita sekarang bahkan meragukan, karena negara ini pun sudah ikut pendapat seperti itu, sehingga ada Islam negara. Maka di sini Presiden 45 itu jadi Islam Nusantara. Kan justru pemerintah yang keliru. Kita tidak mau yang gitu. Seperti Muslim itu tidak setuju dengan Islam Nusantara, Islam negara. Tidak ada negara Islam itu. Kalau sebelum Nabi Muhammad ya kelompok masing-masing nabi-nabi itu kan. Setelah Muhammad ini rahmatul alamin. Jadi tidak negara. Itulah saya sadar, ya untung saya ditahan dulu, maka saya bisa bertobat atas rahmat Allah. Saya dapat peringatan langsung, jadi salah itu. Nah, jadi sekarang itu justru ini orang-orang pemerintah itu tidak paham, maka harus datang mereka itu ketemu sama saya langsung, jangan dari luar. Jadi kita bisa menerangkannya. Nah,